Batu bara itu mengajarkan dengan janji-janji kepastian. Janji-janji kepastian apa? Menjanjikan untuk surga. Surga dari mana? Menjanjikan untuk kekayaan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat momen spiritual rahimakumullah. Terjerumus dalam ajaran sesat adalah situasi yang luput dari keberanian siapapun. Menjanjikan kekayaan materi, bahkan surga, ajaran ini seringkali mengikat hati manusia dan menyebabkan kehancuran hidupnya. Cobaan inilah yang dimanfaatkan setan untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang sebenarnya. Pembahasan dalam video kali ini akan membahas lebih dalam tentang masalah ini dan memberikan cara untuk keluar dari jebakan ajaran sesat. Ajaran sesat seringkali mengambil keuntungan dari ketidakpuasan dalam hidup, keinginan untuk kekayaan dan kekuasaan, dan rasa penasaran tentang kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang mencari sesuatu yang lebih dari kehidupan ini dan berakhir terjebak dalam ajaran sesat. Dijanjikan dengan janji-janji yang mustahil untuk dicapai. Dimulai dengan janji kekayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Mereka mulai mengikuti ajaran tersebut tanpa berpikir panjang dan terperangkap dalam lingkaran kebohongan yang berbahaya. Setan sangat terampil dalam mengelabui siapapun melalui ajaran sesat dan membuat manusia terjebak dalam perangkapnya. Setan menggunakan kelemahan manusia dan keinginan duniawi mereka sebagai alat untuk menjebak mereka dalam kebohongan dan membuat mereka menyimpang dari jalan benar. Di suatu malam mencekam, di sudut ruangan rumah yang penuh aura magis, terjadilah adu kesaktian yang sangat menegangkan. Adu kesaktian tersebut bermula ketika Kang Ujang Bustomi ingin menghentikan ajaran sesat yang dibawakan oleh kiai bernama Batu Bara yang telah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu Ujang Bustomi bertemu dengan pengikutnya kiai sesat tersebut dengan seorang wanita bernama Neng Puput. Karena Neng Puput tidak bisa dinasehati Kang Ujang, beliau harus mencari jalan lain untuk menobatkan Neng Puput. Setelah Neng Puput dapat dilumpuhkan oleh Kang Ujang, tiba-tiba datanglah seorang lelaki paruh baya. Assalamualaikum. Siapa itu? Perkenalkan, nama saya Kasmat. Siapa Anda? Saya yang punya rumah di sini. Oh, mohon maaf Pak, saya malam-malam ganggu ke sini. Kebetulan saya ketemu Anda, bapaknya ini, suaminya itu, bapaknya itu, si yang ada di sini, betul? Betul. Saya datang ke sini, saya mau ngajak Anda kembali pada jalan yang benar. Siapa yang salah? Nah, ya Anda semuanya sekeluarga salah Pak. Sesat, Anda pengikutnya Batu Bara juga. Iya, memang saya pengikutnya, Pak. Tapi ini malam-malam begini, jam berapa? Bapak kok? Saya nggak ada urusan, saya karena kasihan sama Anda dan semua keluarga Anda. Saya cari Batu Bara lagi yang nggak ada, makanya saya cari itu pengikut-pengikutnya termasuk Anda, paham? Batu bara itu mengajarkan dengan janji-janji kepastian. Janji-janji kepastian apa? Menjanjikan untuk surga. Surga dari mana? Menjanjikan untuk kekayaan. Kekayaan dari mana? Bahkan menjanjikan untuk gratis pergi umroh dan haji. Emang dia Tuhan? Emang dia Tuhan? Gila aja. Anda Muslim, sadar kamu? Istighfar. Apa kamu nggak tahu itu? Anak kamu, suami kamu itu dijebolin semua sama dia. Setelah mengetahui bahwa orang tua Neng Puput, sebut saja namanya Abah Dungus yang juga menjadi pengikut ajaran sesat Kiai Batu Bara. Sebagai tokoh spiritual dakwah yang bijaksana, Kang Ujang merasa prihatin dan mencoba memberikan nasihat kepadanya. Beliau mengingatkan bahwa ajaran seperti itu merupakan kesesatan dan jauh dari ajaran agama yang sebenarnya. Kita sebagai manusia hanyalah makhluk ciptaan Tuhan dan tidak mampu menyamai sifat Tuhan. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang sudah ditentukan dalam agama. Menyimpang dari ajaran agama menyebabkan kesesatan dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kang Ujang juga mengajak Bapak Neng Puput untuk kembali ke jalan yang benar dan menganut agama yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kang Ujang mendorong untuk selalu mencari kebenaran dalam ajaran agama dan menghindari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, Abah Dungus menolak mentah-mentah nasihat Kang Ujang.
Dia merasa sudah benar dalam mengikuti ajaran Kiai Batubara dan menganggap Kang Ujang sebagai orang yang membawa fitnah terhadap Kiai tersebut. Suasana semakin tegang dan memanas hingga akhirnya terjadilah adu kesaktian. Kami semuanya Nggak usah banyak cerita kamu, tinggalin kan si Batubara, kalau nggak saya takut kamu sekali. hati-hati ya, hati-hati. Oh, mantan jagat. Bangsa pengajar. Adu kesaktian yang dilakukan antara Kang Ujang dan Abah Dungus sangat sengit dan penuh dengan energi yang kuat. Kedua tokoh menggunakan ilmu kesaktian yang berbeda untuk melawan satu sama lain. Kang Ujang menggunakan ilmu kebatinan dan spiritual yang ia dapatkan melalui meditasi dan ibadah yang rajin, serta melalui ajaran-ajarannya yang teguh dalam agama. Sementara itu, sang dukun menggunakan ilmu hitam dengan cara-cara yang melanggar aturan alam dan norma moral. Kang Ujang menggunakan kesaktiannya untuk menenangkan dirinya dan mengambil energi dari alam. Dengan demikian, beliau dapat mempertahankan tenaganya untuk mengalahkan sang dukun. Beliau juga mempelajari gerakan-gerakan sang dukun dan mentransformasikan serangan balik dengan sangat cepat. Dalam menerapkan kesaktiannya, Kang Ujang selalu tetap tenang dan mengutamakan kebenaran ajarannya. Sementara itu, sang dukun menggunakan kesaktiannya untuk memanipulasi kekuatan supernatural yang berbahaya dan mengguncangkan alam. Ia mencoba untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan gelapnya, tetapi akhirnya gagal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi antana ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Mau tinggalin gak itu si Batubara? Seiring berjalannya waktu, kemenangan Kang Ujang menunjukkan bahwa kebenaran dan kebaikan selalu menang atas kegelapan dan kejahatan. Pesan moral dan nilai dedikasi yang dapat diambil dari cerita ini adalah penting bagi kita untuk memahami bahwa kekayaan materi pasti akan hilang suatu saat. Apa yang lebih penting adalah hidup kita di dunia ini. Kita harus berupaya untuk hidup yang baik, mencari kehendak Tuhan, dan memberikan dampak positif bagi sesama. Kita harus selalu bersikap waspada dan hati-hati dalam mencari kebenaran dan selalu melakukan penelitian sebelum memutuskan mengikuti aliran kepercayaan baru. Hati yang tenang dan pikiran yang jernih harus kita jaga agar tidak mudah terjebak dalam perangkap ajaran sesat yang sangat berbahaya. Terlepas dari kerusakan yang terjadi, masih ada cara untuk keluar dari ajaran sesat. Langkah pertama adalah sadar bahwa kita berada di jalan yang salah dan buat keputusan untuk keluar dari situlah. Carilah bantuan dari orang yang kita percayai atau mencari bantuan dari lembaga-lembaga yang terkait.
Kesimpulannya, ajaran sesat memperdayakan manusia dengan menawarkan janji-janji yang mustahil tercapai, diawali dengan janji kekayaan dan bahagia di dalam hidup ini. Setan menggunakan kelemahan kita sebagai manusia untuk menjebak kita dalam perangkapnya dan membuat kita keluar dari jalan benar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan waspada dalam pencarian kebenaran serta selalu berusaha untuk menjalani hidup yang baik. Dan terakhir, selalu tegakkan tiang agama yaitu sholat 5 waktu. Salam hormat, saya sebagai konten kreator editor untuk Gurunda Besar Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustomi beserta seluruh santri di Padepokan Anti Galau di Cirebon, Jawa Barat. Semoga dimanapun berada, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap istiqomah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih kasihan Pak sama kamu. Jangan pernah kamu mau disesat-sesatin sama itu si batu bara. Ketekuk sama saya, gantung sama saya dia. Gila aja. Hati-hati ngomong apa? Jadi sudah keterlaluan, sudah nyesatin kamu, dia sudah ngaku Tuhan, dia punya surga. Sakti dari mana? Di dunia ini nggak ada orang sakti. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah, bukan milik si batu bara. Yang ada gosong tuh kamu, kena batu bara. Ya salam. Istighfar kamu. Tinggalin nggak si batu bara? Tinggalin nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mana waras kan? Waras kamu. Membuktikan kekayaan, membuktikan Kekayaan dari yang janji-janji apa emang lagi kampanye kamu janji-janji? Ya salam. Yang ada tuh janji-janji kamu makan tuh janji. Dan aja. Tinggalin nggak nih? Kata saya tinggalin nggak dia? Apa perlu dengan saya dengan cara kekerasan saya? Agar kamu sadar, kamu tinggalin di si batu bara. Tinggalin nggak? Tempelin sama saya.